Baik, mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan awali ibadah kita di sore hari ini dengan dasar pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita di sore hari ini berkat dari Allah Bapa, kasih yang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus di saat kita datang untuk berbuat bakti kepadanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Kemudian kawan-kawan akan membawa kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kesempatan yang indah saat sore hari ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan dan menghampiri tata Tuhan. Kalau kita punya Allah yang senantiasa mendengar semuanya. Mari kita berpuji Bapa. Tak pernah kau lepas dari kasih-Mu, lewat lembah gelap kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanmu. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Tengah Mulia, Kau hadir di sini. Berikan hati menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa.
kasih. Lewat tempat gelap, Kau temani aku. Kamu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat mana tinggi, Bapa Tengah mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan dalam bersamamu. Dari tempat mana tinggi, Bapa Tengah mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan dalam bersamamu, Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat mana tinggi, Bapa Tengah mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan dalam bersamamu, Bapa. Dari tempat mana tinggi, Bapa Tengah mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan dalam bersamamu, Bapa. Dari tempat mana tinggi, Bapa Tengah
Bahwasanya kami tenang Tuhan hanya bersama-Mu. Apapun keadaan kami Bapa saat ini, kami percaya Engkaulah Bapa yang sanggup mendengar setiap seru doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat sore hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, kesempatan indah ini Tuhan Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh menghampiri hadirat-Mu Bapa, untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Layakan sucikan pribadi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, sehingga apa yang boleh kami lakukan ini Tuhan, pujian penyembahan kami, Engkau berkenan dan Engkau bertata atas semua ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa. Katakan salam kepada Bapak. Tuhan Yesus baik. Mari kita sambut pujian dengan mari berbahagia. Terbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersyukur di hadiratnya, nyanyi bersama satu namanya, angkat Allah, berikan tarian, semua makhluk di bumi ini dengan sabati dengan pujian yang Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, dari hadiratnya nyanyi bersama aku namanya, angkat Allah, berikan tarian, dengan sabati banyak pujian, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik,
Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang baik, anugerahnya senantiasa tetap tercurah pada kita untuk selama-lamanya. Dan Tuhan akan mencurahkan berkatnya bagi kita. Mari kita sambut pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan memberi dan berkaya, yang merendahkan dan meninggikan Tuhan. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Daya yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan Tuhan. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Daya yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Yang tercurah bagi kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan sebentar kita mau mendengar waktu jemaat sepekan. Ya, puji Tuhan, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir pada sore hari ini. Kiranya kehadiran Bapak Ibu boleh terus menjadi berkat bagi kami, dan Bapak Ibu boleh mengalami berkat-berkat Tuhan, boleh mengalami perjumpaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Baik Bapak Ibu, kita akan perhatikan warta jemaat kita pada minggu ini. Minggu depan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta
Paulus Darsono dari Gereja Isa Almasih Argomulyo Salatiga berkenaan dengan acara tukar mimbar tukar mimbar daerah 4. Ya, terus kemudian besok hari Jumat kami mengundang kehadiran ibu-ibu khususnya untuk bersekutu bersama dalam persekutuan wanita Kristen di tempat ini. Bagi yang melayani bisa mempersiapkan diri dengan baik bahwa Jumat nanti akan dilayani oleh Ibu Dwi dan Diaken Titin hari Jumatnya. Hari Sabtu tiap jam 5 pagi kita akan doa pagi. Bapak Ibu bisa mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan melalui doa. Terus yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan ulang tahun, Senin tanggal 7 Agustus nanti kita akan kedatangan tim dari Korea. Ya, kita akan kedatangan tim dari Korea bersama hambanya pendeta Gang Dong Yung namanya dari Iri Bukmoncheon Korea. Jadi nanti bersama dengan anak-anak muda seusia SMA ataupun masih kuliah itu mau ke sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sampaikan ke anak-anak, ke ponakan-ponakan, biasanya senang sama artis-artis Korea gitu ya. Jadi besok betul-betul orang Korea datang ke sini. Bukan orang Korea ya, tapi orang Korea betul. Untuk bersama-sama bersekutu dengan kita di tempat ini. Tanggal 7 Agustus, tanggal 8-nya mereka minta untuk kita nganter ke Menganti sana. Ya, baik, saya rasanya itu yang berulang tahun hari ini, minggu ini ada saudara kita Indro Agus Subiakto, Cupri Andreas Semaji, Kensi yang hadir bisa maju ke depan. Mas Indro nanti kita doakan. Kemudian acara persembahan Bapak Ibu bisa baca di Warta Jemaat. Ya, saya rasanya itu yang dapat saya sampaikan. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk Mas Hendro yang minggu-minggu ini Tuhan tambahkan usianya. Haleluya. Ya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hamba-Mu Mas Hendro yang Tuhan tambahkan usianya di minggu-minggu ini. Kami berdoa kiranya pertambahan usia hamba-Mu diiringi Tuhan juga, dibarengi dengan berkat-berkat Tuhan, dengan berkat kesehatan, dengan berkat sukacita, dengan berkat damai sejahtera. Engkau terus beri sehat, Engkau terus beri kemampuan, hikmat, marifat untuk bisa terus melayani ibu, melayani jemaat, melayani keluarga yang lain. Terima kasih Bapa. Engkau tahu pergumulannya, Engkau tahu kerinduan hatinya. Kiranya Tuhan yang menyediakannya tepat pada waktunya, indah pada saatnya, bahkan lebih dari apa yang sekedar dia pikirkan dan doakan. Kami percayakan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Ya. Demikian warta jemaat untuk menjadikan kita untuk semakin setia datang kepada Tuhan. Dan sebentar Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau jalan mana yang harus pilih, sudah utamamu, sudah utasamu, hanya Tuhan tempat jawaban. Ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendong.
tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tak pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan dapat jawabanku. Ku tahu ku tak pernah sendiri, Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tak pernah, dan ku tahu betapa dalam menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tak pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan dapat jawabanku. Ku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku
tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan bayang-Mu bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, syukur di sore hari ini kami boleh menyanyikan pujian pengagungan kami kepadamu. Mungkin suara kami, mungkin musik kami tidak seindah yang dimainkan para malaikat, tetapi kami memainkannya, kami menyanyikannya dengan tulus hati, dari dasar hati yang paling dalam, sehingga kerinduan kami supaya setiap pujian, nyanyian, penyembahan, pengagungan kami menjadi sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini. Sebentar kami merenungkan firman-Mu, kiranya urapan-Mu memenuhi kami di saat kami belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, dan menjadi minggu terakhir di bulan Juli, termasuk tema kita tentang pelayanan. Jadi sebulan ini kita sudah bicara tentang pelayanan, dan memang ada kaitannya. Jadi minggu pertama saya sudah sampaikan tentang konsekrasi. Jadi harus ingat konsekrasi ngapain, mengapa kita harus mengabdikan diri. Kemudian Pak Leo sampaikan bahwa harus memberi pelayanan yang terbaik, mengambil bagian yang terbaik. Minggu ketiga saya ajar untuk kita membuat sebuah pelayanan yang tidak biasa, tetapi pelayanan yang membagongkan, pelayanan yang bikin orang terkesan, yang belajar dari Jemaat Makedonia. Minggu lalu saya juga sampaikan bagaimana pandangan orang yang melayani dengan yang dilayani. Biasanya orang senang pilih yang dilayani, ya tak? Yang dilayani enak, tetapi yang melayani itu di bagian yang tidak enak. Tetapi ternyata dari kisah kemarin kita belajar bagaimana orang yang melayani itu ternyata ada dampak, ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dia ditambahkan kemampuannya, dia diberikan tanggung jawab, dia bisa menganalisis data, dia bisa dibentuk karakternya, dan dia bisa mengalami mujizatnya. 5 roti dan 2 ikan. Yang dilayani hanya kenyang. Yang dilayani hanya dapat roti sama ikan. Tetapi yang melayani dibentuk karakternya. Yang melayani mampu ditambahkan kapasitas untuk bisa menghitung, menganalisa, bisa bertanggung jawab, karakternya dibentuk, bahkan mendapatkan 12 keranjang sisanya. Nah itu ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang pelayanan tahu bulat. Pelayanan tahu bulat itu apa gitu ya. Oke, kita akan dasari Alkitab kita. Kita akan dasari dari Alkitab kita dari 2 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-29. 2 Samuel pasal 17, demikianlah firman Tuhan, ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba
kota Bani Amon, dan Mahir bin Amiel dari Lodebar, dan Barsilai orang Gilead dari Rogelim. Nah, ternyata nama-namanya gitu kan ya. Ya, khotbah nama-nama ini kan agak sulit gitu ya. Tapi menarik sebenarnya di sini. Nanti kita akan pelajari lagi. Jadi Sobi ya, kemudian Mahir, kemudian Barsilai itu membawa tempat tidur. Terus pasu. Terus apa lagi? Periuk belanga. Juga gandum. Terus apa lagi? Jelai. Terus tepung. Apa lagi? Bertih gandum. Nah, ini yang menarik. Terus apa? Nah, kacang babi. Ternyata ada kacang babi. Bukan cuma babi kuah sama babi goreng gitu kan ya. Ternyata ada kacang babi. Nggak tahu kacang babi tapi kayak apa di sana. Terus kacang merah besar. Kacang merah kecil. Kok kayak zaman dulu itu kalau berita jam 8 sore itu wah kayak jual harga sayur mayur gitu ya. Harga sayur mayur sekian gitu ya. Ternyata ini juga menarik di situ. Ada madu, dadih, kambing domba, keju, lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Itu saja. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, bukan bermaksud melecehkan dengan tahu bulat. Tetapi yang kita tahu bahwa tahu bulat itu biasanya yang goreng apa? Gorengnya dadaan. Harganya murah. Berapa ratusan? 500 gitu aja. Nah, tahu bulat itu diidentikan dengan sesuatu yang dadaan. Ya, dia tidak akan goreng dulu tapi tunggu, katanya anget, orang pilih cari anget. Sebuah pelayanan yang dilakukan dadakan, tidak dipersiapkan dengan baik, tapi hanya sekedar berorientasi jangka pendek sehingga tidak mampu berdampak secara maksimal. Maksudnya begini, kalau Bapak Ibu lapar gitu ya, itu tidak akan bisa kenyang hanya karena makan satu tahu bulat. Kalau Bapak Ibu lapar makan tahu bulat, kadang hanya sekedar ganjil perut gitu kan ya, sedikit taruh sini gitu kan. Nah, pelayanan yang hari ini kita akan pelajari bukan pelayanan yang dadaan itu tadi, yang hanya berorientasi jangka pendek. Hanya kalau ada yang dilayani, ya tak layani. Terus besok rencananya bagaimana? Tunggu dulu. Kalau ada yang dilayani, ya dilayani. Tetapi tidak punya konsep bagaimana sebuah pelayanan itu dilakukan. Tidak punya gambaran nanti setahun, 2 tahun ke depan itu kayak apa. Jawabannya itu kadang sok rohani. Kan mengalir Pak. Mengalir atau tidak mau berpikir. Kan kadang gitu. Sebuah pelayanan itu harusnya mampu untuk tidak hanya berorientasi ke hari ini. Tidak hanya untuk hal-hal yang praktikal, yang praktis. Tapi juga harus menjangkau ke depan, jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Gitu loh. Jangan hanya sekedar puas melayani, sekedar pelayanan jangka pendek. Kalau bisa, ya saya layani. Kalau ada orang yang minta, ya saya layani. Kalau enggak, saya enggak akan pernah punya program seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, pelajaran kita sore hari ini, itu adalah pelajaran tentang pelayanan seorang yang bernama Barsilai ini. Kita akan melihat pelayanan Barsilai itu kayak apa. Pelayanan Barsilai ini terjadi di latar belakangi peristiwa ketika Daud
kudeta sama Absalom. Kita tahu ceritanya waktu itu Daud memiliki banyak anak. Dan salah satunya yaitu Absalom ini ingin menggantikan kedudukan Daud. Dia memakai banyak cara yang akhirnya itu memikat hati beberapa pengikut Daud untuk mendukung dia untuk mengkudeta bapaknya sendiri. Sampai akhirnya kita tahu ceritanya saat itu Daud akhirnya keluar dari istana. Daud akhirnya melarikan diri dari Yerusalem sampai yang namanya Mahanaim ini. Dan ketika sampai di Mahanaim inilah peristiwa ini terjadi. Di ayat yang kita baca ketika Daud sampai ke Mahanaim, ada 3 orang yaitu Sobi tadi bin Nahas, Mahir bin Amiel dan Barsilai ini menyambut dia untuk melakukan sebuah pelayanan, yaitu memberi makan memberi makan Daud beserta dengan pengikut-pengikutnya. Karena ayat di ayat yang ke-29 di situ dikatakan rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah dan haus di padang gurun. Saya tidak tahu persis, saya belum bisa membayangkan perjalanan dari Yerusalem ke Mahanaim itu kayak apa. Karena kita belum ke sana, gitu kan. Jadi sekali waktu kalau piknik ke Israel itu kan pentingnya begini ini. Membayangkan dari Yerusalem ke Mahanaim itu kayak apa perjalanannya. Kita tidak bisa membayangkan, tetapi yang jelas kita tahu ceritanya di sini, tentu rakyat itu lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Jadi melewati sebuah medan, melewati sebuah daerah yang berat tentunya. Nah itu yang terjadi latar belakang dari kisah pelayanan Barsilai ini. Terus, nah pelayanan Barsilai ini secara garis besar saya simpulkan demikian. Daud saat itu berada di dalam situasi yang sulit karena dikudeta oleh Absalom. Ini menjadi sebuah masalah besar yang ada di depan mata Barsilai. Dan ketika Barsilai melihat sebuah masalah besar di depannya itu, dia tidak menghindar, dia tidak menyalahkan, tetapi justru ketika dia melihat sebuah masalah yang ada di depannya itu, dia melihat itu sebagai sebuah celah, sebuah ruang yang dia bisa lakukan sesuatu. Terbukti dia melakukan bagiannya, memberi makan Daud dan pengikutnya yang saat itu lapar. Melakukan bagiannya agar Daud dapat kembali memperoleh kedudukannya sebagai raja. Jadi masalah yang dihadapi, yang di depan oleh Barsilai, dia melihat masalah besar terjadi. Daud dan pengikutnya lapar, haus karena dikudeta sama Absalom. Dia tidak minggir, tetapi justru dia mendatangi itu. Dia tahu apa yang menjadi persoalan, yang menjadi kebutuhan Daud waktu itu. Dia kemudian bersama-sama dengan sohib-sohibnya itu, besti-bestinya itu, untuk melakukan sebuah pelayanan memberi makan kepada Daud dan pengikut-pengikutnya. Itu yang dikerjakannya. Dan akhirnya nanti, kalau Bapak Ibu baca kelanjutan kisahnya, ketika Daud sudah kembali ke istana, ketika dia mengumumkan penggantinya, bahkan Salomo itu dipesan sama Daud, nanti begini, begini, begini. Dan salah satunya untuk memperhatikan orang yang namanya Barsilai ini. Jadi harapannya terus, pelajaran kita pada sore hari ini adalah belajar dari pelayanan Barsilai untuk melihat sebuah masalah yang ada di depan kita, kemudian mempersiapkan
sebuah pelayanan yang cerdas, terukur dan inspiratif. Sehingga pelayanan ini bisa menjadi berkat bagi hidupnya, bagi hidup kita. Saya ulang lagi. Ada banyak orang ketika menghadapi masalah, mereka lari dari masalah. Mereka meninggalkan Tuhan, bahkan mereka menyalahkan Tuhan. Mereka tidak melihat bahwa sebenarnya ada di dalam masalah besar itu ada sebuah ruang, ada sebuah kesempatan untuk kita melakukan sebuah pelayanan yang nanti imbasnya itu untuk kita pribadi, kembali ke kita. Ya, jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah sedikit-sedikit mengeluh, jangan apalagi meninggalkan Tuhan hanya dikarenakan masalah yang dihadapi. Jadikanlah masalah di depanmu menjadi sebuah terobosan untuk kita melakukan sebuah pelayanan yang ujung-ujungnya nanti akan berimbas kepada kita sendiri. Ayo lanjut. Nah sekarang bagaimana Barzilai ini melakukan sebuah pelayanan sehingga dia mendapatkan berkat dan pelayanannya itu menjadi sebuah pelayanan yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Yang pertama, Barzilai itu melakukan sebuah pelayanan yang tepat. Tepat sasaran dan tepat guna. Saat itu yang dibutuhkan oleh Daud dan pengikutnya itu bukan persenjataan. Terus guys. Yang dibutuhkan Daud waktu itu bukan alat perang ataupun dukungan untuk menyerang balik Absalom. Yang dibutuhkan Daud waktu itu karena dia kelaparan, karena dia letih, karena dia lelah, itu makanan. Dan Barzilai tahu betul apa yang sedang dia hadapi. Tahu betul apa yang dibutuhkan oleh Daud. Jadi sekali lagi di balik pergumulan Raja Daud, di balik pergumulan kita, di balik masalah yang kita hadapi, tercipta sebuah ruang untuk munculnya pelayanan Barzilai, sebuah pelayanan yang memberkati, yang inspiratif, dan yang akan terus dikenang. Terus lanjut. Nah sekarang gini, Barzilai itu menyediakan keperluan orang yang lapar, haus, dan lelah. Dia menciptakan ruang pelayanan di tengah persoalan. Jadi sekali lagi, mari belajar untuk dalam melakukan sebuah pelayanan itu tepat guna, tepat sasaran. Tidak sekedar melayani. Boro-boro Pak, bisa melayani aja aku sudah puji Tuhan kok suruh milih-milih pelayanan. Maksudnya tidak seperti itu. Maksudnya supaya pelayanan kita itu jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, jauh lebih menghasilkan sesuatu. Itu ya harus tepat sasaran. Minggu lalu saya juga sudah ajari bagaimana ingatkan. Bagaimana kita itu dalam menabur. Terus. Tidak hanya sekedar nabur. Ada banyak orang itu karena sosialnya tinggi. Semua orang diberi. Nah, tapi ujung-ujungnya kecewa. Karena apa? Wah Pak, tiwasan kemarin aku beri bantuan sekian. Tidak ada hasilnya. Tiwasan kemarin saya berikan bantuan begini. Malah cuma habiskan. Tidak ada manfaatnya. Sama seperti ketika kita menabur di tanah yang subur. Kita pun juga harus dalam melakukan sebuah pelayanan itu juga harus di tempat yang subur. Bijak gitu loh maksudnya. Saya kasih contoh kemarin itu seorang salesman. Seorang sales itu dia tidak akan kunjungi misalnya dari Kutoarjo sampai ke Bumen, toko semua dimasuki gitu kan ya. Ya untuk awal pertama enggak apa-apa lah. Tapi seiring perjalanan waktu dia akan berpikir, wah enggak efektif.
Dia akan melihat, oh toko yang kira-kira rame. Oh toko yang kira-kira menghasilkan untung itu bagaimana. Oh toko yang kira-kira strategis yang mana, yang begini. Sehingga apa? Tidak semua dimasuki. Nah itulah yang saya inginkan kita dalam melakukan sebuah pelayanan. Seorang petinju kelas ringan itu kalau Bapak Ibu lihat itu mukulnya tuh buak-buk gitu kan. Tapi tidak KO. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat pertandingan tinju kelas berat itu jarang mukul. Tapi kalau mukul sekali, itu langsung tepar KO. Pelayanan kita pun harusnya belajar dari apa yang dilakukan oleh Barzilai, yaitu melakukan sebuah pelayanan yang tepat guna, tepat sasaran. Tahu apa yang menjadi kebutuhan, tahu apa yang dia harus lakukan. Untuk itu teruslah kita minta hikmat Roh Kudus. Tuhan, ketika Tuhan menempatkan aku di tengah situasi masalah yang aku hadapi, kira-kira apa ya Tuhan yang aku bisa lakukan? Bukan malah mundur, bukan malah menyalahkan Tuhan, tetapi lihatlah sekali lagi di balik masalah itu ada ruang yang memang Tuhan siapkan untuk kita bisa masuk ke sana, untuk kita bisa melakukan sebuah pelayanan yang terukur, yang cerdas, yang inspiratif itu, yang ujung-ujungnya nanti akan dikembalikan berimbas ke kita. Saya pernah kasih contoh di KPK itu ada orang jatuh, gitu kan? Menolong orang kecelakaan itu pun harus tepat guna. Ketika jatuh pertama kali, hal yang kita lakukan kemarin apa? Langsung motornya dipinggirkan, handphone sama dompet diamankan betul, bukan diamankan itu ya, diamankan betul. Orangnya dibawa ke rumah sakit. Itu langkah pertama ketika ada orang kecelakaan. Tapi setelah 5 hari, orang yang kecelakaan itu masih di rumah sakit. Yang kita lakukan apakah juga sama? Motornya dipinggirkan, dompetnya diamankan, HP-nya diamankan, kan tidak? 5 hari, oh berarti orang ini masih sakit. Pelayanan yang kita lakukan sudah tidak itu lagi. Pelayanan yang kita lakukan apa? Oh kita besuk, kita nengok, kita tanya anaknya sekolah ada yang nganter atau enggak. Motornya kemarin di servis di mana? Nah itulah. Jadi sebuah pelayanan itu harus tepat guna. Waktunya, saatnya, segmennya ke siapa, itu harus tepat sasaran. Terus, hal yang kedua, pelayanan yang dilakukan oleh Barzilai ini, dia tidak hanya tepat sasaran, tetapi dia juga melakukan sebuah pelayanan yang terukur, sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Saya pernah sampaikan diakonia itu ada 3. Gitu ya. Jadi tadi ada diakonia yang namanya karitatif. Saya harap ingat. Karitatif itu memberi apa? Ada yang ingat? Memberi roti gitu loh, memberi ikan. Jadi kalau ada bencana alam, kelaparan, tanah longsor, Bapak Ibu beri bantuan. Itu namanya diakonia apa? Karitatif. Terus yang kedua itu diakonia reformatif. Pelayanan yang ngajari orang buat roti, ngajari orang buat bunga sabun, ngajari orang buat jahe wangi misalnya gitu ya. Ngajari orang buat kue, ngajari orang buat ini. Nah itu diakonia yang namanya reformatif. Jadi tidak hanya diberi ikan, tetapi juga diberi kail. Ya. Tetapi juga kita kembangkan sekarang ini, kita sudah tetap melakukan itu, tetapi kan yang kita kembangkan sekarang adalah diakonia transformatif. Diakonia yang merubah paradigma, cara berpikir. Makanya Bapak Ibu kalau KPK itu kan sudah beda. Tidak memindahkan ibadah minggu di persekutuan. Kemarin
Jumat Ohacong jadi pemimpin pujian menarik. Ditanya. Nah seperti itu. Jemaat belajar untuk ngomong. Jemaat belajar untuk berpikir. Coba apa yang Anda lakukan misalnya besok Tuhan Yesus datang. Nah di situ kita berpikir. Nah itulah pelayanan yang namanya transformatif. Mengubah paradigma, pola pikir. Tidak sekedar memberi kail, tidak hanya sekedar memberi ikan, tetapi merubah paradigma. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya? Kira-kira di depanku itu apa yang bisa aku lakukan? Termasuk tadi, masalah yang ada di depanku itu caranya bagaimana ya? Pelayanan apa yang aku harus bisa lakukan? Itu bisa dilakukan ketika kita memiliki perubahan pola pikir. Dan pelayanan yang dilakukan oleh Barzilai ini, dia tidak hanya tepat waktu, tepat sasaran, tetapi juga terukur sesuai dengan kapasitasnya. Di 2 Samuel pasal yang ke-19 ayat 32, kita akan lihat siapa itu Barzilai. Ya, di pasal 19 ayat yang ke-32, Bapak Ibu bisa baca di situ ya. 19 ayat 32 ngomong gini. Atau 31 mulai. Juga Barzilai orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkan sampai di sana. Jadi ini menunjukkan bahwa Barzilai ini walaupun sudah tua, tetapi nganter tamu, nganter raja itu sampai dekat sungai Yordan. Ada orang itu kan kalau kedatangan tamu, biasanya tamunya itu hanya ketika mau pamit, oh iya Pak silahkan gitu kan ya. Tetapi saya itu terinspirasi, jadi tetangga rumah itu bos semen gitu ya. Saya nggak usah sebutkan semen apa, tapi terkenal di negeri ini. Itu saya terinspirasi, bajunya itu dari dulu putih. Terus kalau ada tamu siapapun itu, dia tidak akan ketika orang itu pamit, dia tidak akan sampai pintu gitu, enggak. Tapi dia akan antar orang itu, biasanya kalau naik mobil ya diantar. Mari, padahal bos. Naik becak pun sama, diantar sampai. Tidak akan pergi sebelum tamunya itu pergi. Nah, si Barzilai ini juga melakukan hal yang sama kepada Daud. Ketika Daud ini hendak kembali pulang ke Yerusalem, dia antar sampai ke sebuah tempat di sekitar sungai Yordan. Saya tidak tahu jaraknya seberapa sekali lagi. Tetapi itu yang dilakukan oleh Barzilai. Terus ayat yang ke-32 di pasal yang ke-19, ikuti dulu ya detail gitu ya Bapak Ibu. Barzilai ini sudah sangat tua. Jadi dikatakan dia sudah sangat tua loh. Dia rela nganter seperti itu. Terus 80 tahun umurnya. Umurnya 80 tahun. Dia sudah orang yang sopan. Gitu kan nganter tamu sampai sana. Dia sudah tua. Umurnya 80 tahun. Apalagi ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim. Sebab ia seorang yang sangat kaya. Jadi Barzilai ini sudah sepuh, umur 80 tahun, sopan, menyediakan makanan bagi raja. Dan tentunya para pengikutnya. Bayangkan kan misalnya prajurit itu kan makan itu kan juga tidak sikit-sikit gitu ya. Kecil-kecil kayak ibu-ibu diet gitu kan enggak. Mesti kita bisa bayangkan itu makan itu ya segini gitu kan ya misalnya. Dulu saya tuh pernah ke Malaysia sana itu kalau makan itu, beli makanan itu yang dipakai untuk ngambil nasi itu bukan centong. Tapi apa piring. Jadi piring yuk gitu lah ya. Kok yo habis-habis gitu banyak orang makan gitu. Nah, Barzilai ini sama. Yang dilakukan Barzilai ini, dia menyediakan sekali lagi akomodasi.
tadi di depan sudah saya singgung, dia tidak menyediakan alat-alat perang. Karena itu bukan bagiannya. Itu tidak bisa dia kerjakan. Dia tahu betul bahwa pelayanan itu harus terukur. Mampunya dia, bisanya dia, itu hal itu. Dia tahu diri kemampuannya tidak untuk perang. Dia kaya, tidak untuk kemudian memberitahu Daud, oh strateginya nanti begini, begini, begini. Oh nanti masuk seperti ini, nanti nyerangnya lewat sini. Tidak. Karena dia sadar diri bahwa dia bukan diciptakan Tuhan untuk melayani Daud dengan cara ngajari Daud berperang. Tetapi dia tahu diri. Dia mengukur kemampuannya. Oh karena aku punya duit, aku bisanya apa? Oh memberi makan. Gitu loh. Nah itu terukur. Terus. Nah setiap kita itu punya kemampuan-kemampuan yang berbeda. Usia, berkat, talenta, segmen yang dipercayakan Tuhan ke tiap orang itu berbeda. Makanya tadi, pelayanan kita itu harus tepat sasaran, tetapi juga terukur. Sesuai dengan kapasitas kita. Kita pengennya ya full misalnya. Musik cuk seperti ini. Tapi kembali bahwa kapasitas kita mungkin hari ini belum sampai di situ. Seseorang yang tidak pas dengan apa yang dia bisa, yang dia miliki, itu lucu. Zaman dulu itu kalau Bapak Ibu ingat itu ya mungkin zaman saya itu modelnya itu celana itu apa itu baggy, gitu. Tahu celana baggy? Kok Hacam tahu? Celana baggy itu yang sini gede, terus sini kecil gitu loh. Terus bajunya biasanya blombor. Oh Budi gitu dulu nggak? Oh generasi bawah kita, jadi lain gitu ya. Nah itu biasanya bajunya blombor gitu loh. Hanya Pak Lius itu mungkin ya gitu dulu, waktu kuliah gitu. Baju lengan panjang, blombor, celananya baggy gitu kan. Orang kecil model gitu aja ketok, ki wonge cilik tapi pakaiannya gede. Ditanya, lah model kok gitu, ya bebas toh gitu kan ya. Tapi kemudian agak turun sedikit, model pakaian ketat-ketat gitu loh, segini loh, baju pendek-pendek, ketat-ketat, celana ya pensil-pensil gitu ya. Nah, jadi mepet-mepet gini. Jadi kembali ke tahun 70-an gitu ya. Saya tuh dulu punya si Om. Itu beli baju apapun ya mesti cari yang metet gitu lah ya. Metet, celananya model cubre gitu. Panjang gitu lah. Saya model apa ini? Biasa gitu ya. Nah, tapi kadang hanya nuruti mode. Nuruti tren. Padahal belum tentu pas. Termasuk dalam sebuah pelayanan itu. Memang kita tidak bisa ngikuti tren. Dulu ada gereja yang trennya itu pujian penyembahan. Sehingga apa? Wah full, semua ikut pujian dan penyembahan. Kemudian ada gereja yang model kelompok sel 12. Semua ngikuti seperti itu. Terus sekarang model gereja belakangnya pakai videotron, lampunya gelap semua. Lah apa kita mau juga lakukan gitu kan? Tapi kan kembali bahwa segmennya, kapasitas kita, kemampuan kita itu beda. Ya yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Tetap terukur, tetap disesuaikan. Tahu porsi kita, tahu tempat kita dan batas kita. Hal yang berikutnya, tadi gambarin tadi. Nah, ketahui porsi dan tempat dan batas kita ya. Jadi jangan hanya nuruti mode, jangan hanya nuruti tren yang akhirnya nanti justru merugikan diri kita sendiri. Makanya harus belajar terus peka. Tuhan menempatkan saya di mana? Tuhan, aku harus melakukan apa? Mintalah terus hikmatnya. Yang ketiga itu pelayanan yang tulus. Saat itu
Absalom tentunya punya mata-mata. Iki bapakku ini kemana? Gitu kan? Ini Daud ini pergi mesti kemana? Itu dia mesti cari mata-mata. Dan tentunya tidak terlalu sulit bagi Absalom untuk menemukan Daud waktu itu. Dan resikonya adalah ketika ada orang yang membantu Daud, itu mesti akan dikenai dosanya. Gitu kan? Karena membantu Daud. Si Barsilai ini, dia gak mikir sampai sejauh itu. Terusnya, ayo. Dia gak pernah mikir kalau nanti dia bantu Daud, nanti dia akan jadi musuhnya Absalom juga. Nanti dia akan kena hukuman dari Absalom. Ataupun nanti kalau dia membantu Daud, nanti kemudian Daud berhasil, dia dapat sesuatu. Dia tidak mikir itu. Dia melakukan sebuah pelayanan yang tulus. Rasa kemanusiaan itu mengalahkan ketakutan terhadap musuh Daud, yaitu Absalom. Pelayanan itu harus didasari yang namanya ketulusan itu tadi. Tidak punya motivasi tertentu. Tidak ada udang di balik rempeyek, gitu kan. Tidak ada udang di balik batu di situ. Orang kalau melakukan sebuah pelayanan yang tulus, tidak punya motivasi macam-macam, itu enak. Jadi kalau orang lain tidak memperhatikan kita, ya santai. Karena kita tidak punya motivasi macam-macam. Kalau kita mau pelayanan yang tulus, entah orang itu memberi ucapan terima kasih, entah orang itu tidak memberi terima kasih, bahkan membuli sekalipun, tidak masalah. Karena tulus. Nah, jadi jangan terlalu punya ekspektasi terhadap pelayanan kita. Wah, aku nanti mau melayani. Karena ketika aku nanti melayani, wah siapa tahu aku nanti begini, aku nanti begini. Malah nggak dapat. Manusia itu kan kadang seperti itu. Dia tahu, wah aku tak begini, aku begini, aku begini. Nanti kalau sudah aku begini, harapannya begini, harapannya begini. Malah kadang gagal. Barsilai tidak mikir itu. Pokoknya aku lakukan tugasku sesuai dengan kemampuanku, sesuai dengan kapasitasku. Aku layani Daud, selesai. Masalah nanti ada orang yang mau mempermasalahkan aku, entah ada orang yang membuli aku, bahkan memusuhi aku, tidak peduli. Mari belajar untuk juga memiliki sebuah pelayanan yang tulus seperti ini. Makanya Tuhan jaga hati, Tuhan jaga pikiran, jaga perasaan. Enak Bapak Ibu. Kalau tidak punya tendensi macam-macam itu enak. Jalani saja pelayananmu. Kalau main musik, yes, pokoknya aku melayani Tuhan. Kalau mau melayani Tuhan, entah dipuji, entah dikritik, serah mikir. Pokoknya aku melayani Tuhan. Nah, oke, terus terakhir. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh Barsilai ini? Dia melakukan sebuah pelayanan yang berbagi. Atau pelayanan yang memberdayakan. Ini penting. Di poin yang kedua tadi saya sudah sampaikan bahwa diakonia itu salah satunya itu transformatif. Tidak hanya dilakukan sendiri. Memang kalau ingin cepat itu lakukanlah sendiri. Gitu kan? Satset dasdes bahasa sekarang. Kalau pengen cepat, kadang kita tidak usah perlu bantuan. Wes lah, ribet-ribeti. Pokoknya tak kerja sendiri. Tek, tek, tek. Itu cepat. Tadi pagi komputernya hang. Wah, dengarin. Ya, ada jemaat kita tuh biasanya diem, berlagak mau bantu. Ada apa Pak? Saya bilang, pikir sih. Wes tak rampung dewe. Karena apa? Harus cepat. Tek, 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 tek. Tetapi akan ada saatnya pelayanan itu juga harus dibagi.
Saya memang kadang tidak sabaran terhadap pelayanan. Makanya semua kadang saya kerjakan sendiri. Tetapi kan ada saatnya pelayanan itu nanti juga akan diberdayakan, dibagi. Puji Tuhan, jemaat sudah mulai diberdayakan. Tidak apa-apa, tidak semua Pak Gembala, tidak semua Pak Pendeta. Mulai ngurusi ini. Kita mau menuju ke pengelolaan paling tidak minimarket. Gereja kita gereja kita tidak akan lagi kita kelola dengan cara warung. Maksudnya apa? Kulaan dewe, dijual dewe, batinnya dipek dewe, gitu kan? Itu manajemen warung. Bunteli gula sendiri, gitu kan? Jual sendiri, batinnya dipek dewe. Nah itu kelola warung. Tapi sudah harus sampai taraf minimarket. Harus ada sistem begini. Jadi kita berjalannya lebih baik. Kalau pengelolaannya warung itu, kalau mau pergi ditutup. Gitu kan? Tidak bisa kemana-mana. Tapi kalau pengelolaannya model minimarket minimal, itu bosnya mau pergi kemana, enak tinggal laporan. Nanti begini. Gitu lah. Pelayanan itu pun harus sampai taraf yang namanya pelayanan yang memberdayakan. Dalam hal apa terus? Tidak hanya berkat, tetapi juga dalam tugas. Di minggu yang lalu Tuhan Yesus sudah ngajari kita. Bagaimana pelayanan itu harus diberdayakan. Dia bisa saja ketika ketika dia ketemu dengan 5.000 orang yang lapar. Dia bisa saja langsung dalam nama Tuhan gitu ya. Buat semua jadi kenyang. Dia bisa saja buat roti dari surga seperti yang dia lakukan kepada orang Israel. Kirimkan mana, biuk-biuk roti datang semua, kenyang semua. Enggak. Dia lakukan yang namanya pemberdayaan. Kamu yang harus beri makan. Caranya gimana? Terserah. Dupi ya Tuhan. Wis caranya gimana? Para murid diberi kesempatan, diberi kemampuan untuk memberdayakan kemampuannya, menggali potensi yang dia miliki. Pelayanan itu pun harus sama seperti itu. Dikatakan di 2 Samuel pasal 17 tadi, dia bawa teman-temannya. Sobi bin Nahas. Dari Raba, kota Bani Amon. Dia bawa Makhir bin Amiel. Untuk apa? Melayani bersama-sama. Mungkin secara keuangan dia bisa lakukan itu sendiri. Tapi dia izinkan teman-temannya untuk melakukan sebuah pelayanan. Diberdayakan. Ya, saya berdoa akan ada waktunya nanti yang buat warta itu siapa? Enggak, selama ini saya terus. Oh, yang bersih-bersih ini siapa? Akan ada waktunya. Tapi selama belum ya harus kerjakan sendiri, lakukan semuanya dengan sukacita tentunya. Tetapi akan ada waktunya. Kita harus berdayakan tugas kita. Bahkan tidak hanya tugas yang diberdayakan, tetapi berkat. Terus di satu kesempatan di 2 Samuel 19 ayat 37, kita lihat lagi pasal 19 ayat 37. Jadi ketika waktu itu Daud sudah menang, dia mau kembali ke Yerusalem. Dia bilang sama Barsilai gini, Pak, mbok ikut aku, gitu loh bahasa sederhananya. Pak Barsilai kan sudah nolong aku, sudah memberi makan aku sama para prajuritku, sama para pengikutku. Aku sudah menang, Pak. Yuk, sekarang ikut aku yuk kemana? Ke kerajaan, ke Yerusalem. Di sana tak seneng-seneng dah. Gitu loh bahasa sederhananya. Karena sudah nolong, sudah berhasil, dia ingin membalas budi. Dibawa ke istana. Tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh si Barzilai ini. Ayat 37 ngomong demikian. Biarkanlah hambamu ini pulang. Ya, jadi nanti awalnya dari 31 nanti bisa dibaca.
Hambamu ini pulang sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham. Ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Jadi dia tidak hanya ketika tugas itu dibagikan, tetapi juga ketika dapat berkat itu juga dibagikan. Jangan kalau pekerjaan dibagi, kalau berkat dipek dhewe gitu kan ya. Ini kan ya bocengli gitu kan. Tapi kalau ada berkat ya dibagi, ada tugas ya dibagi. Ini yang namanya pemberdayaan. Tidak dikuasai oleh satu orang. Saya mau kasih contoh demikian. Satu kali waktu itu ada proyek di gereja kami dulu. Di Klaten itu kurang 100 juta. Pembangunan gereja atau pastoris saya lupa. Kurang 100 juta. Terus ada satu orang. Itu datang. Pak, tak tutupi semua. Wah, kalau kurang 100 juta. Ada satu orang yang mau nutup. Kita yang jadi panitia biasanya gimana? Umumnya. Oh, puji Tuhan gitu kan. Wah, terima kasih Tuhan baik. Semua gitu loh, termasuk saya. Tapi Pak Gembala kami bilang gini. Satu orang ngomong, oh maaf, jangan. Loh, ini piye lah gitu kan. Kok jangan? Kalau ditutup kamu sendiri, nanti berkatnya mbok pek dewi. Gitu loh. Beri kesempatan yang lain juga menabur. Beri yang lain kesempatan juga nanti untuk menuai. Kalau 100 juta ditutup semua, nanti Tuhan itu yang memberkati cuma kamu tok yang diberkati. Karena kamu tidak memberi kesempatan kepada yang lain itu untuk menabur. Dari situ saya belajar. Tadi pagi saya tantang jemaat. Kita kan rindu. Tiap hari saya doakan. Saya tidak tahu Bapak Ibu tiap hari doakan atau tidak. Tapi saya berharap Bapak Ibu doakan tiap hari. Perkatakan doa kita sampai kedengaran telinga kita. Jemaat ditambahi. Terus kita nanti akan bangun ini. Yang lantai 2 ini akan teruskan sampai ke sana. Bawah ini dipakai untuk parkir. Tidak tahu Bapak Ibu tiap hari berdoa gitu atau enggak. Tapi saya tiap hari berdoa untuk itu. Jadi misalnya nanti Mbak Dian bawa duit 500 juta ke saya. Ya toh, berdoa sekali waktu bawa duit 500 juta. Pak, ini ada duit 500 juta Pak. Tak, ini buat bangun gereja. Kira-kira saya juga mau terima semua atau enggak? Gitu kan ya. Yang lain enggak beri kesempatan. Dananya 500 juta, aku punya 500 juta Pak. Karena mungkin beranjangannya Mas Jamin laku keras. Laku 1M misalnya. Yang diamini gitu loh. Nah gitu ya. Ini yang 500 juta tak persembah ke gereja Pak. Saya akan tolak kok Bapak Ibu. Saya akan beri kesempatan Koh Budi. Saya akan beri kesempatan Mbak Kartini. Saya akan beri kesempatan Koh Hacong. Saya akan berikan kesempatan Buas. Wis aja sing 300 wae ya, yang 200 atau yang 100 tak kembalikan, yang 100 gua aku wae ya. Enggak, nanti saya akan terima. Saya akan nutup berkat bagi orang lain. Jadi mari belajar untuk memberdayakan sebuah tugas pelayanan. Tapi juga memberdayakan berkat. Caranya apa? Memberi kesempatan yang lain juga untuk melakukan sebuah pelayanan. Jadi kalau Bapak Ibu dijadwal, diberi kesempatan melayani, sebenarnya itu Bapak Ibu sedang diberdayakan. Diberi kesempatan. Sehingga tidak hanya itu terus yang ada. Biasanya kan yang tidak bisa itu kan
ibu ya di ban serepnya. Wis ibu ae sing nang gereja cedhak. Jadi tiap minggu hampir tampil di Facebook gitu ya. Sampai dikomentari temennya. Ndak minggu kok ngetok to mbak gitu ya. Nah sekali lagi mari belajar dari pelayanan Barsila ini. Yo terus kaumnya. Oke, jadi ini tadi ya. Tadi yang sudah saya sampaikan. Melihat Daud yang dikudeta itu sebagai sebuah masalah yang ada di depan kita. Jangan lari, jangan menghindar, jangan nyalah ke Tuhan. Tapi anggaplah masalah itu sebagai sebuah kesempatan. Karena di dalamnya, catat ini, ada celah, ada ruang yang memang Tuhan sudah siapkan. Untuk kita bisa memasuki celah itu. Untuk kita bisa melakukan sebuah pelayanan yang inspiratif, yang terukur, yang nantinya itu akan berdampak kembali ke kita. Terus, pelayanan Barsila sekali lagi adalah pelayanan yang mampu melihat celah pada sebuah masalah untuk dapat diisi dengan sesuatu yang baik dan sesuai kapasitas yang dimiliki sehingga berdampak maksimal. Kiranya pelayanan kita bukan sekedar pelayanan yang dadaan, yang biasa-biasa, yang seadanya, yang murahan, sehingga hanya menghasilkan kenyang yang sementara itu tadi. Saya berdoa siap kita, paling tidak levelnya harus pelayanan yang terukur, cerdas, inspiratif seperti yang dilakukan oleh Barsila. Minta tolong Jem, maju Jem. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyi tadi. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Terangkus. Haleluya. Kita nyanyi, ketika ku hadapi kehidupan ini, percayalah ada tangan Tuhan yang sebenarnya memberi kita kesempatan untuk menaikkan kita, untuk meninggikan kita, untuk memuliakan kita. Jangan takut terhadap pergumulan, jangan takut terhadap masalah. Selesaikan masalah yang di depan kita. Jadikan itu sebagai kesempatan untuk kita terus naik, melakukan sebuah perubahan. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam
kasih Bapa. Malam ini Engkau mengajar kami untuk kami tidak takut terhadap masalah yang ada di depan kami. Karena kami tahu setiap masalah, pergumulan, persoalan, tantangan hidup adalah rencana Tuhan, adalah sesuatu yang kadang Tuhan izinkan terjadi untuk kami mampu melihat ada sebuah ruang, ada sebuah kesempatan untuk kami bisa masuk ke sana, untuk kami bisa melakukan sebuah pelayanan, untuk kami bisa melakukan sesuatu yang terukur, yang cerdas, yang inspiratif, sehingga kami mampu membuat masalah yang ada di depan kami itu menjadi sebuah kendaraan untuk kami mengalami perkara-perkaramu yang ajaib dan perkara-perkaramu yang besar. Ampuni Tuhan, jika mungkin di hari-hari yang lalu, dikarenakan masalah, persoalan, pergumulan, membuat kami meninggalkan Tuhan, membuat kami menyalahkan Tuhan, membuat kami kalah. Kami berjanji, kami berdoa kiranya di sore hari ini, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk kami kembali bangkit. Karena kami tahu Tuhan merancang kami bukan menjadi orang-orang yang kalah, tetapi Tuhan merancang kami menjadi orang-orang yang bangkit ketika jatuh, orang-orang yang bangkit ketika kami kalah. Tuhan merancang kami untuk kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang kami dengar pada sore hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar maupun yang menyampaikan. Diberkatilah firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa saudara-saudari kami yang hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh. Kami doakan mereka. Ada Cean, ada Matitin, ada yang lain yang kami mungkin tidak sebut satu persatu. Situasi, kondisi cuaca yang membuat mereka mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan sehatkan, Tuhan pulihkan. Yang saat ini sedang dalam pergumulan berat, entah pekerjaan, entah pelayanan, entah urusan keluarga, kami juga doakan supaya Tuhan menolong, sekali lagi memberikan kemampuan yang ekstra untuk bisa menyelesaikan persoalan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Kami juga doakan untuk rencana tanggal 7 Agustus berkenaan dengan kunjungan fellowship dari hamba-hambamu yang dari Korea. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan persiapkan segala sesuatunya, sehingga melalui fellowship yang kami adakan ini, kami boleh semakin mengalami berkat-berkat-Mu. Ada sebuah pengalaman-pengalaman baru yang Tuhan ingin nyatakan ke kami. Kami doakan juga yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Sekali lagi kami doakan Mas Indro, kami doakan Mas Andre, kami doakan juga Kensi yang ada di Malang. Tuhan berkati keluarga ini, hamba-hambamu ini yang berulang tahun, diberikan kesehatan, hikmat, marifat, sukacita. Apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, kiranya Tuhan sediakan. Kami juga doakan rencana kami ke depan, pergumulan-pergumulan kami, gerejamu. Kami terus merindukan Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa baru, orang-orang yang berkapasitas unggul, orang-orang yang berkualitas unggul, untuk Tuhan kirimkan beribadah bersama-sama dengan kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk perluasan rumah ibadah-Mu di tempat ini. Kami merindukan sebuah perluasan rumah ibadah di mana kami bisa beribadah bersama. Rancangan-rancangan yang kami pikirkan kiranya sepenuhnya tidak hanya didasari hikmat manusia, tetapi dari Roh Kudus sendiri. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani di ibadah pagi maupun ibadah sore hari ini. Semuanya tanpa terkecuali dibalas
diperhatikan, diperhitungkan setiap pelayanan kami oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudaraku, tiba saatnya kita bawa persembahan kita. Bapa, kami percaya ketika Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami beribadah, Tuhan juga menyediakan berkat untuk kami bisa memberi bagi pekerjaan Tuhan, bagi gerejamu di tempat ini. Ajar kami yang belum sempat memberi untuk kami bisa memberi di minggu yang akan datang, sehingga kami pun bisa menikmati, mengalami sukacita memberi dan sukacita menuai. Berkati persembahan kami, kiranya menjadi sebuah persembahan yang mendatangkan berkat dan sukacita bagi Tuhan dan bagi jemaat. Berkati para pengelola, berkati persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sekarang tiba saatnya kita pulang ke rumah tangga kita masing-masing. Mari pandang Tuhan, arahkan pandanganmu ke sorga, angkatlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah segala berkat-Nya. Kiranya Bapa pohon segala rahmat memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus untuk memberikan kau kasih karunia, memberikan kau damai sejahtera, untuk mencurahkan berkat atasmu mulai sore hari ini, esok lusa, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput dan membawa kita dalam kemuliaan yang kekal. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin.